berkumpul lagi ya di kelas ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama ya. Dipimpin salah satu Mas Kosi. Dipimpin Mas Kosi ya. Ya, silakan Mas Kosi. Juga dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Kosi udah dipimpin doanya. Pagi hari ini Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Kesia? Hadir. Davi? Hadir. Kosi? Hadir. Aisyah? Hadir. Aini? Hadir. Ada yang nggak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, hari ini kita mau belajar mata pelajaran apa? Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih pada hari ini kita akan membahas tentang, siapa yang tahu kita membahas tentang apa? Belum tahu ya? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu pembelajaran fikih, yaitu tentang apa ini? Tentang apa ini? Sholat sunnah. Nah, Bu Guru jelaskan. Ada yang tahu belum apa itu sholat sunnah? Kalau ini Bu Guru ada gambar ya. Nah, ini ada gambar. Siapa tahu ini gambar apa? Orang lagi Sholat. Orang lagi sholat ya. Dia sholatnya sendirian kan? Sendiri ya. Kalau yang ini sedang apa? Sholat berjamaah. Sholat sama ya. Kalau ini dia sholatnya, kalau yang ini sholatnya Berjamaah. nah gitu ya. Nah, ini kan sama-sama sholat. Bedanya kan cuma ininya sendiri, yang ini berjamaah. Nah, sholat sunnah itu dilakukan secara yang ini sendirian. Jadi sholat sunnah itu dilakukan sendiri. Kalau yang ini namanya sholat fardu atau sholat wajib yang ada 5. Nah, itu bisa dilakukan sholat berjamaah. Sedangkan yang sholat sunnah dilakukannya sendiri. Nah, udah tahu belum sholat sunnah tadi? Sendiri ya, bisa ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sholat sunnah itu maksudnya sholat yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Jadi sholat ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib. Sholat wajib yang tadi ya, yang ada 5 ya, itu ya. Nah, sholat sunnah itu dibagi menjadi 2. Ada 2 ya. Sholat sunnah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada, apa ini bacanya? Sholat sunnah muakkad. Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada, apa ini? Sholat Sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah ghairu muakkad. Bedanya itu ada tulisan ghairu di tengahnya ya. Yang pertama tadi sholat sunnah muakkad, yang kedua ada sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah muakkad ini artinya yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi dan selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholat yang muakkad ini selalu dikerjakan oleh Nabi. Sedangkan yang ghairu muakkad ini dianjurkan namun kadang dilaksanakan, kadang tidak. Jadi itu tidak selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Tapi ini tetap ada beberapa yang dilaksanakan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sholat yang ini, sholat sunnah muakkad ini ada berbagai macam. Ya anak-anak. Sholat sunnah itu ada berbagai macam. Sholat sunnah muakkad ya tadi ya. Sholat sunnah muakkad itu dibagi lagi menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? Menjadi 5. Berapa? 5. Nah, yang pertama itu sholat sunnah. Apa ini bacanya? Sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib
isya. Nah, seperti itu ya. Kemudian sholat yang kedua itu ada sholat malam. Nah, sholat malam ini itu ada banyak. Sholat malam ada 3. Yang pertama, sholat apa ini? Tahajud. Sholat tahajud. Siapa yang tahu apa itu sholat tahajud? Siapa yang pernah lihat orang tuanya sholat tahajud di rumah? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah ya? Nah, sholat tahajud itu sholat yang dilakukan di malam hari sudah bangun tidur. Jadi sebelum melakukan sholat tahajud itu kita tidur terlebih dahulu, terus kemudian kita bangun. Biasanya itu pada pukul berapa? Ya, tengah malam ya, tengah-tengah malam itu mereka bangun untuk melakukan sholat tahajud. Untuk apa sholat tahajud itu? Untuk apa ayo? Ada yang tahu nggak? Sholat tahajud itu untuk memohon. Misalnya kalian ingin sesuatu, gitu ya. Kalian berdoa setelah melakukan sholat tahajud. Ada berapa rakaat sholat tahajud? Ada 2 rakaat. Jadi sholat sunnah itu semuanya dilakukan 2 rakaat, cukup 2 rakaat ya, kayak sholat subuh. Nah, kemudian setelah sholat tahajud ini ada sholat Tarawih. Nah, siapa yang pernah melakukan sholat tarawih? Ayo, siapa yang pernah? Semuanya pernah sholat tarawih ya? Sholat tarawih itu pada waktu apa? Pada Habis isya, benar. Terus pada apa? Benar sekali, pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya dan pada bulan Ramadan. pada malam hari. Tahu ya, udah pernah semua ya. Kemudian yang selanjutnya ada apa ini? Sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu apa? Setelah melakukan sholat tarawih ini ada sholat lagi nggak? Ada. Nah, itu namanya sholat. Witir. Sholat witir itu sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Dilakukan setelah sholat tarawih. Biasanya kan setelah sholat tarawih nanti sholat pagi, itu namanya sholat witir. Paham ya ini ya? Ada 2 ya tadi ya, sholat witir sama sholat malam. Yang ketiga ada sholat Tahiyatul masjid. Siapa tahu sholat tahiyatul masjid itu apa? Masjid. Tahu masjid kan tapi? Tahu ya. Nah, sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilakukan setelah kita masuk masjid. Tahu nggak ada orang sholat yang pas dia masuk masjid terus dia sholat? Tahu. Pernah lihat? Nah, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Itu untuk menghormati masjid, gitu ya. Jadi itu untuk berdoa untuk kemakmuran masjid. Keempat ada sholat Duha. Siapa yang tahu sholat duha? Biasanya udah pernah kan sholat duha. Nah, sholat duha itu sholat yang dikerjakan saat matahari mencapai 7 hasta. Itu pada jam berapa ayo? Jam 7 sampai jam 11. Berapa jam 7 sampai jam 11. Nah, jam 7 sampai jam 11. Di situ kita melakukan sholat yang namanya sholat Duha. Paham ya? Yang keempat sholat duha. Yang kelima itu ada sholat id. Sholat id. Sholat siapa yang tahu sholat id? Nah, bisa juga disebut sholat idan, bisa. Tapi ini kan sholat id ya. Sholat id itu sholat yang dilakukan pada saat apa yuk? Gak tahu. Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sholat id namanya. Sholat id itu bukan sholat wajib, itu sholatnya sunnah, gitu ya. Ada 2 tadi, sholat Idul Fitri sama namanya sholat id. Itu dilaksanakan pada hari raya umat Islam. 2 itu sholat sunnah ghairu muakkad. Ada 3 macam. Yang pertama ada sholat istisqa, itu untuk memohon hujan, dilakukan pada bulan kemarau.
Kemudian yang kedua ada sholat gerhana. sholat gerhana pada saat munculnya gerhana dan atau matahari, melakukan sholat sunnah gerhana. Kemudian yang terakhir ada sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu dilakukan pada malam hari untuk menentukan pilihan antara dua pilihan. Gitu ya. Kita sebutkan ulang. Sholat sunnah ghairu muakkad ada 3. Yang pertama sholat istisqa. Kemudian yang kedua sholat Gerhana. yang ketiga sholat Istiqoroh. Bisa dipahami ya? Guru udah jelaskan ya. Udah jelaskan pasti mendengarkan semua ya. Nah, di sini Bu Guru akan taruh gambarnya ini di meja. Nah, ini ada 10 gambar. Nah, nanti Bu Guru akan tempelkan yang sholat sunnah muakkad itu nanti di sebelah sini. Oke? Kelihatan semua? Nah, yang sholat sunnah ghairu muakkad ini akan Bu Guru tempelkan sebelah sini. Paham? Nanti Bu Guru bagikan ini, satu orang dapat 2. Nanti dibaca ke depan satu-satu. Nanti dicari apa gambar yang sesuai dengan tulisan ini, gitu ya? Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Bu Guru bagikan dulu. Ini Kesha 2, Davi 2, Aisyah 2, ini Kosi 2. Udah ya. Kemudian Bu Guru akan tempel yang ini, yang sholat sunnah muakkad. Bu Guru tempel ini di sebelah sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan semua? Kelihatan ya? Nah, untuk sholat sunnah yang ghairu muakkad di sebelah sini, di sampingnya ya. Bisa kelihatan? Kelihatan. Dibagi ya tadi ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari Kesha dulu. Maju ke depan ya. Nah, dibacakan satu dulu, dibacakan satu. Dengarkan ya. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur setelah sholat isya hingga di sepertiga malam yang terakhir. Tahu sholat apa itu? Udah itu ya, udah dipikirkan ya. Ditempel dulu tulisannya di sini atau di sini. Itu sholat. Sudah? Masih ingat? Nah, ini dicari yang sesuai sama tadi, pengertiannya tadi. Ya, namanya apa itu? Coba dibaca dulu. Maju sana, maju sana. Nah, Sholat tahajud. nah, sholat tahajud ditempelkan di sampingnya. Nah, jadi yang pertama sholat tahajud. Ini masuknya ke, maju ke sana. Masuknya ke sholat sunnah muakkad ya. Berarti yang ke sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua dibaca dulu, Mbak. Sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam hari. Nah, itu ditempelkan dulu tulisannya. Di sholat sunnah apa? Ghairu muakkad. Yang itu masuk ke sholat sunnah ghairu muakkad. Dicari gambarnya. Yang mana? Sholat apa itu? Sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu masuknya ke sholat sunnah ghairu muakkad. Di sampingnya tulisan tadi ya. Nah, punya Mbak Kesha ini ada 2. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat istiqoroh. Nah, terima kasih Mbak Kesha. Tepuk tangan dulu. Bagus. Dan yang selanjutnya tinggal 2 lagi ya. Siapa dulu ya? Kosi dulu. Didengarkan ya. Kita didengarkan dulu. Ayo Mas Kosi, baca yang pertama. Sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan maupun matahari. Udah ingat ya? Nah, ini ditempelkan dulu di sebelah sana, di sunnah muakkad atau di sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad. Ya, tempelkan dulu. Coba tempelkan dulu.
Dicari gambarnya. Ini masih ada 4 gambar yang sesuai dengan sholat tadi yang ada yang ditempelkan tadi. Nah, sholat apa ini? Gerhana. Sholat gerhana. Coba ditempelkan Mas di samping tulisannya tadi. Ini termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang kedua, dibacakan. Sholat sunnah yang dilakukan malam hari pada bulan Ramadan. Itu berarti sholat, tempelkan dulu di sebelah sini Mas. Di sebelah sunnah muakkad atau di ghairu muakkad? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya ghairu muakkad nih. Enggak. Oh enggak. Sunnah muakkad ya. Terus kemudian ini dipilih dulu gambarnya yang mana. Terus ini ditempelkan di Sunnah muakkad. di samping tulisannya. Ini ya. Skip. Terus ya. Nah ini kan tadi Mas Kosi ada 2 ya. Sholat sunnah ghairu muakkad, ini ada sholat gerhana, dan ini yang di sini ada sholat Tarawih. Nah ini benar atau salah? Benar. Yakin benar. Yakin. Benar ya. Berarti Mas Kosi pintar. Tepuk tangan. Terima kasih. Selamat kembali. Ini yang terakhir, hikmah yang kita dapat dari kita belajar tentang sholat sunnah. Apa yang kita dapat dari kita belajar sholat sunnah ini? Yang pertama, ketika kita melakukan sholat sunnah itu kita mendapatkan pahala, tapi kita tidak mendapatkan dosa apabila meninggalkan sholat sunnah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunnah kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita tidak melaksanakannya kita juga tidak mendapatkan dosa begitu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita dan juga menambahkan rezeki gitu ya. Dengan sholat sunnah kita tuh bisa berdoa agar kita mendapatkan rezeki yang berkah, yang baik, dan juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Terus yang selanjutnya itu hikmah dari kita melakukan sholat sunnah itu kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat sunnah itu bermanfaat banget ya. Jadi selain sholat fardu itu kita juga harus melakukan sholat sunnah gitu ya. Jadi untuk anak-anak tugasnya nanti melaksanakan sholat sunnah 1 saja dalam 1 hari. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Semoga dipertemukan lagi di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.